Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Palestina kini sudah tidak bisa lagi memveto perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab. Pernyataan ini disampaikan menyusul disepakatinya perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Perdana Menteri Netanyahu berbicara di samping penasihat Gedung Putih Jared Kushner dan juga penasihat keamanan nasional AS Robert O'Brien di Yerusalem Minggu pada tanggal 30 Agustus 2020. Sudah terlalu lama Palestina memiliki veto terhadap perdamaian, bukan hanya antara Palestina dan Israel, tapi juga Israel dan negara-negara Arab. Begitulah kata Perdana Menteri Netanyahu. Dilansir dari laman UPI. Jika kami harus menunggu Palestina, maka kami harus menunggu selamanya, tapi hal itu sudah tidak akan terjadi lagi. Brian mengatakan perjanjian normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab membuka jalan bagi muslim yang ingin beribadah di Masjidil Aqsa untuk terbang langsung dari Abu Dhabi ke Tel Aviv. Ia dan Kushner berencana mencoba penerbangan langsung tersebut pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2020. Mengenai Palestina, Perdana Menteri Netanyahu bersedia bernegosiasi di bawah rencana perdamaian. Perjanjian abad ini yang dipaparkan Presiden Donald Trump, salah satu poin dalam rencana itu adalah penundaan aneksasi di tepi barat. Saat negara-negara Arab dan Muslim mulai bergabung di lingkaran perdamaian, Palestina akan tetap berada di luar. Begitulah sebut dari Netanyahu. Perjanjian normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab dipinalisasi bulan ini dalam sambungan telepon antara Trump, Netanyahu dan wakil pimpinan Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed. Kushner menantu Trump mengatakan bahwa perjanjian abad ini memberikan kesempatan perdamaian kepada Palestina. Tawaran kepada Palestina adalah tawaran yang sangat realistis. Tawaran tersebut menunjukkan masyarakat di kawasan bahwa Israel serius dan hal tersebut telah berujung pada terobosan seperti yang sudah kita saksikan hari ini. Ratusan warga Palestina mengadakan protes di tepi barat. Protes yang dilakukan menentang aneksasi dan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. Anggota kelompok Hamas yang mengontrol jalur Gaza dan faksi Fatah dari otoritas Palestina di tepi barat mengambil bagian dalam unjuk rasa ini. Hal tersebut dinilai langka karena Hamas dan Fatah tidak akur. Hari ini kami memberitahu dunia bahwa kami bersatu melawan kesepakatan abad ini. Aneksasi dan normalisasi, ujar Perdana Menteri Palestina Muhammad Said pada rapat umum di desa Turmusya, dilansir dari France pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Pengumuman normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab yang kaya energi memicu kemarahan di antara warga Palestina. Hamas dan kepemimpinan PA mengecam perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat tersebut. Berdasarkan kesepakatan itu, Israel mengatakan akan menangguhkan rencana untuk mencaplok pemukiman Yahudi dan wilayah lain di tepi barat. Rencana aneksasi tersebut diuraikan dalam proposal perdamaian Timur Tengah yang kontroversial dan diresmikan Januari lalu oleh Presiden AS Donald Trump. Setiap normalisasi melegitimasi penduduk wilayah Palestina ini seperti ditusuk dari belakang. Sekitar 2.000 warga Palestina ikut serta dalam unjuk rasa di Turmusya, sebuah desa di utara tepi barat yang terletak di antara kota Ramlah dan Nablus. Warga pergi ke sana dengan bus dari daerah lain di tepi barat dan bentrokan terjadi di antara pendemo dengan pasukan Israel di pinggiran desa. Para pengunjuk rasa melemparkan batu ke pasukan Israel yang merespon dengan gas air mata. Israel juga masih sering menggempur jalur Gaza. Pesawat tempur Israel melakukan lebih banyak serangan udara terhadap oposisi Hamas di jalur Gaza. Serangan tentara Israel dilakukan hampir tiap hari sejak 6 Agustus lalu. Serangan udara ini terjadi bersamaan dengan pengetatan blokade yang melarang masuknya bahan bakar untuk satu-satunya pembangkit listrik di Gaza, sehingga membuat wilayah Palestina menjadi gelap. Serangan hari ini menargetkan terowongan Hamas dan beberapa titik militer, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan dilansir dari Al Jazeera pada hari Senin 24 Agustus. Mereka mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Menurut kantor berita Palestina, wabah pesawat tempur Israel menargetkan area di timur kota Al-Qarar di selatan kota Khan Yunis. Setidaknya menurut laporan WAPA ada 3 rudal yang ditembakkan meninggalkan cekungan kawah dalam di tanah. Israel juga menghantam situs di timur Rafah di selatan jalur Gaza. Delegasi Mesir mencoba menengahi kembali gencatan senjata ini. Jalur Gaza memiliki populasi 2 juta orang yang lebih dari setengahnya hidup dalam kemiskinan. Sementara itu wilayah Palestina telah berada di bawah blokade Israel sejak 2007. Israel dan Hamas telah berperang 3 kali sejak 2008. Serangan terbaru Israel terjadi tepat sebelum Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendarat di Tel Aviv. Perhentian pertama dalam perjalanan 5 hari ke Timur Tengah. Satu-satunya pembangkit listrik di Gaza dimatikan pada Selasa 18 Agustus 2020. Kurang dari sepekan setelah Israel menangguhkan pengiriman bahan bakar ke wilayah Kantung di Palestina tersebut untuk membalas aksi
pengiriman balon pembakar. Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas menggantungkan sebagian besar kebutuhan energi pada pasokan dari Israel. Sebanyak 2 juta penduduk Gaza saat ini terpaksa hanya mendapat aliran